Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu ada tiga kan tugas itu untuk setiap modul ya. Modul pada pendalaman materi profesional ya yang sekarang ini. eh untuk hari pertama ini Bapak Ibu menyelesaikan resume. Nah, pada resume itu ada tiga hal yang harus dilakukan ya. Eh, mungkin sambil saya buka ya. Nah, jadi sebentar. Jadi, hmm, oh ini. Oh, ini. Saya buka LMS kalian supaya langsung kita bisa cek ya, bisa lihat. Cuman ini masih lama ya, sebentar. Oke, saya buka ini aja. Mudah-mudahan ini ada ya. Oke. Nah, jadi ini akan saya share di sini. Saya tambahkan, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, hari pertama ini Bapak Ibu akan membuat resume ya. Ini baik KB 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang dilakukan resumenya itu adalah ini Bapak Ibu ya. Jadi pertama membuat peta konsep ya dengan penjelasan yang lengkap gitu ya. Yang kedua, menulis beberapa istilah yang sulit dan dilengkapi dengan penjelasannya. Yang ketiga, menuliskan materi esensial sesuai dengan CP dan pokok materi, ya, mengacu kepada kisi-kisi. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu ya, yang apa ini peta konsep. Ini perlu dipahami Bapak Ibu bahwa tugasnya Bapak Ibu membuat peta konsep, membuat skema bahkan ya dari materi. Ya, saya lihat di kelas sebelumnya itu ada Bapak Ibu yang belum menyertakan, padahal ini bagian dari yang harus diselesaikan. Ya, nah peta konsep ini Bapak Ibu ya, dengan penjelasan yang lengkap. Artinya peta konsep yang Bapak Ibu buat itu sampai pada bagian akhir yang itu memang perlu untuk dimuat, ya, perlu untuk dimuat dan diberikan penjelasan. Misalnya, misalnya ya, coba saya akan buka di modul ya, di modulnya. Nah, contoh nih, eh, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan Bapak. Oke. Nah, ini ya, misalnya KB 1 ya. Nah, ini kan ada eh, tentang konsep tafsir dan takwil, ya. Kemudian ayat muhkamat dan mutasyabihat, ya kan. Kemudian subnya itu ini dan pokok materinya ini. Nah, Bapak Ibu misalnya lihat di sini ya. Ini kan Al-Qur'an ya. Kemudian B itu tafsir gitu ya. Kemudian bagian C itu adalah eh, takwil ini ya. Kemudian bagian D itu ada terjemah ya. Berarti kan ada 4 ya, ada 4. Nah, ada 4. Nah, kita lihat misalnya bagian pertama ini ya, bagian Al-Qur'an. Nah,
Misalnya Al-Quran ini, nah ini kan ada satu pengertian ya, kemudian dua karakteristik ayat ya, kemudian eh, nah sudah ya berarti kan ya, cuman dua. Nanti misalnya seandainya Bapak Ibu membuat ya, membuat apa resume itu misalnya begini, coba akan saya eh, tampakkan di sini ya. Hmm. Nah, misalnya tadi kan pertama Al-Quran gitu ya, maka Bapak Ibu misalnya tadi buat begini ya, Al-Quran. Tadi kan ada pertama tadi apa? Pengertian. Yang kedua tadi kan karakteristik ayat. Nah, tadi pengertian itu coba kita lihat di materinya ya, di materinya itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di materinya itu, misalnya ya, nah, eh, di bagian pertama ini ada pengertian ya. Tadi sudah kita bikin apa? Cabang ya. Kemudian ini kan ada secara harfiah, gitu ya. Kemudian secara istilah. Nah, berarti kan di bagian ini nanti ya. Nah, ini kita bisa apa? Tulis cabangnya ya, secara harfiah, secara istilah. Nah, kelihatan tadi ya skema yang saya buat ya. Nah, kan ini saya pindah langsung. Nah, kemudian Bapak Ibu ya berikan di eh, bagian masing-masing ini ya, secara harfiah ini apa pengertiannya, secara istilah ini apa pengertiannya. Jadi tidak hanya sampai di sini tok, tidak ada penjelasan, sampai istilah tok nggak ada penjelasan. Jadi harus sampai bagaimana penjelasannya, kemudian bagaimana masing-masing ini. Ada juga yang malah begini dok, misalnya sampai pengertian saja dan karakteristiknya aja, tidak ada pembagian. Nah, padahal karakteristik ayat tadi kan ada dua ya, ada muhkamat, ada mutasyabihat di sini. Nah, muhkamat itu apa? Mutasyabihat itu apa? Nah, jadi dibuat seperti itu. Tidak hanya ada yang bikin sampai ini dok, sampai Al-Quran, oh pengertian, karakteristik, itu dok. Ada juga yang dibagi lagi sampai harfiah dan istilah, tapi tidak ada pengertiannya, tidak ada penjelasannya. Nah, jadi peta konsep yang dibuat itu harus sampai kepada titik akhir yang itu memang penting untuk disebutkan. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bisa, Bapak. Bisa Daket ya. Bapak. Oke. Kemarin juga sama sih. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bapak paham. Tapi yang ngerjakan ada nggak ada peta konsepnya? Ada juga peta konsep yang ya yang penting ada itu. Itu namanya diambil pokok-pokoknya ya kan. Pokoknya ada, pokoknya selesai, pokoknya diupload kan gitu. Jadi maksudnya itu kita seandainya ada Bapak Ibu itu yang belum terbiasa menggunakan mind map atau peta konsep itu kita mulai diajarkan bagaimana cara membuat apa ya mempetakan bagian-bagian yang penting dari sebuah materi sehingga kalau nanti Bapak Ibu menjelaskan di kelas itu bisa juga menggunakan cara seperti itu. Itulah. Jadi Bapak Ibu itu bisa menemukan kata kunci pada materi itu ya. Kata kunci itulah yang harus selalu diulang, disampaikan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu fokus kepada kata kunci itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini jumlah mahasiswanya berapa Bu? Bapak Ibu pesertanya? Empat, empat sub, Pak.
25, Bapak. 25. Ini yang gabung baru 23. Berarti masih kurang berapa ini? Kurang 3 ini. Kurang 3. Bisa diberitahu ya kawan-kawan yang belum gabung untuk join ya, untuk bergabung. Ketua kelasnya di sini siapa Bapak Ibu? Ada ketua kelas ya? Belum dibentuk, Bapak. Belum dibentuk, Pak. Oh ya, segera dibentuk aja ya Bapak Ibu bersepakat siapa gitu ya, bentuk ya. Supaya kalau ada sesuatu itu ada yang hmm, Ada yang tanggung jawab gitu, Pak. perwakilan. Nah, perwakilan untuk meneruskan gitu ya. Tuh. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi itu ya untuk peta konsep. Perhatikan itu peta konsep ya. Ada yang tidak mengerjakan peta konsep, ada yang kemudian peta konsepnya hanya yang penting ada tadi itu juga ya. Itu jadi kita itu kan begini Bapak Ibu ya. eh, memang memang kita itu perlu untuk sedikit meluangkan waktu ya untuk kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kemudian dengan adanya kegiatan ini tetap kegiatan seperti biasa yang dilakukan secara normal tidak bisa. Pasti ada yang terganggu, ya. Pasti ada yang terganggu karena kegiatan ini cukup cukup apa? Membutuhkan waktu ya. Itu. Apalagi nanti kalau sudah masuk sesi lokakarya, itu setiap hari Bapak Ibu harus Zoom setiap hari, ya. Kemudian menyusun perangkat pembelajaran, praktek ngajar divideokan dan seterusnya. Nah, jadi ya saya kira Bapak Ibu sudah paham lah, Wong sudah besar dan sudah jadi guru ya. Eh, Bapak Ibu kan kalau lihat muridnya itu rajin gitu ya, kerjaannya bagus, lebih senang itu atau lebih senang yang asal mengerjakan, coba. Emang yang rajin, Pak. Senang yang rajin, itu. Senang yang datangnya sering telat nggak? Boten. Nggak Itu senang, apa-apa. sama Soalnya aja gitu ya. aktif, Yang disiplin. rajin. Jadi ya kita memang sama-sama punya kesibukan ya sehingga ya boleh sesekali gitu ya. Yang penting sudah berusaha kan gitu ya. Yang penting sudah berusaha. Tuh. Oke, siap. Tuh. Siapa? Tuh, ya. Jadi seperti sekarang ini kan harusnya Bapak Ibu harus gabung semua. Seandainya ada, oh ya saya pas bareng ngajar atau barang yang tidak bisa tinggalkan, ya tetap masuk aja ya, tetap masuk sambil mungkin mengerjakan yang mungkin harus dikerjakan, tetapi resikonya kalau kemudian salah kalau mengerjakan ya itu harus Bapak Ibu tanggung sendiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus tanya kan ke kawannya, tadi itu apa yang penting atau gimana yang seharusnya kan gitu ya. Ya, jadi kita sama-sama eh, apa, memahami agar proses ini berjalan dengan baik gitu ya. Kalau saya melihat tugas Bapak Ibu itu rapi, enak dibaca kan ya cepat kan enak kan gitu ya. Sama dengan Bapak Ibu lihat tulisan siswa itu bagus, rapi, tepat kan ya enak itu ya. Nggak megel no pikir kan gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah tulisannya nggak rapi, nggak beraturan gitu ya, telat menaik misalnya kan ya itu. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Ya kalau ada misalnya banyak kerjaan ya itu memang bagian dari resiko kita ini ya, kita mengikuti gitu ya. Kalau memang kita sudah sepakat menentukan, mengambil sebuah pekerjaan ya tentu semua itu harus diikuti ketentuannya gitu ya. Oke.
Yang kedua, tugas analisa bahan ajar, ya. Tugas analisa bahan ajar. Analisa bahan ajar itu hari kedua ya. Kalau coba akan saya buka di apa? Sebentar. Di mana ini? LMS ya, di LMS. Hmm. Nah, kan saya lihat analisa bahan ajar. Analisa mana ya? Oh, masih proses ini. Analisa bahan ajar ini harus ternyata tadi saya terlempar ya. Bentar, saya coba lihat di LMS-nya analisa bahan ajar ini ya. Hmm. Nah, Bapak Ibu, analisa bahan ajar ini mungkin juga kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa Bapak Ibu itu memilih di antara materi yang ada ya, boleh KB1, boleh KB2, KB3, atau KB4. Pilih salah satu saja, misalnya artikel gitu ya, misalnya, atau mungkin video gitu ya. Nah, Bapak Ibu pilih ya, pilih salah satu bahan yang akan dipakai gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu diminta untuk mana nih perintahnya ini? Ini sepertinya internetnya kok lemot ini ya. Saya, Kenapa tuh? oh, ini. Nah ini ya. Oh, kayaknya jadi analisa bahan ajar itu saya coba buka. Nah, ini. Nah, jadi yang dilakukan Bapak Ibu itu ada tiga hal. Satu, menuliskan ini ya, menuliskan tiga konsep. Saya kira ini gampang. Bapak Ibu tinggal ambil tiga hal dari jurnal atau dari video ya. Kemudian lakukan kontekstualisasi ya. Nah, lakukan mana tadi? Lakukan kontekstualisasi ya dari materi yang dikaitkan dengan realitas sosial ya. Yang ketiga, merefleksikan hasil kontekstualisasi dalam belajar bermakna. Jadi contoh ini ya, yang nomor dua, melakukan kontekstualisasi dengan realitas sosial. Misalnya Bapak Ibu itu membahas tentang tafsir ya, tafsir, seandainya tentang tafsir. Nah, tafsir itu eh, coba Bapak Ibu seandainya ada hal-hal yang di di kehidupan sosial yang itu kaitannya dengan tafsir, misalnya ya, misalnya ada penafsiran terkait dengan ayat jihad misalnya ya, ayat jihad ya, bahwa selama ini dulu yang kita pernah baca-baca itu ya, bahwa orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu kan mendasarkan kepada hal-hal terkait dengan jihad. Nah, apakah jihad yang dimaksud itu adalah memang jihad seperti itu? Nah, ini kan berarti harus melihat penafsiran secara komprehensif, secara lengkap, secara utuh, ya. Nah,
Itu namanya mengkaitkan dengan realitas sosial bahwa pada soal penafsiran itu seharusnya mengacu kepada tafsir yang dipercaya dan juga harus merujuk kepada penafsiran yang lengkap terhadap ayat-ayat yang ingin kita pahami. Nah, sebagai contoh misalnya pada peristiwa bom bunuh diri yang memahami itu adalah sebuah jihad berdasarkan pemahaman terhadap ayat Al-Quran yang mengatakan jihad atau menyuruh jihad. Itu misalnya dikaitkan dengan realitas sosial bahwa mengambil sebuah penafsiran itu harus secara utuh dan berdasarkan penjelasan kitab-kitab yang muktabar, yang otoritatif, yang dipercaya. Ya, jadi tidak hanya memahami dari ayat apa adanya. Misalnya begitu. Nah, ini contoh yang kedua ya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu membahas tentang tafsir ya. Nah, kemudian dari nomor dua ini kita lakukan refleksi ya, merefleksikan dengan dalam pembelajaran bermakna. Nah, berarti bahwa memahami tafsir itu diperlukan agar pemahaman terhadap maksud ayat itu dapat utuh dan lengkap ya. Karena dalam penafsiran itu membutuhkan perangkat ilmu yang terkait seperti asbabun nuzul, am dan khos dan lain sebagainya. Sehingga apabila pemahaman terhadap sebuah ayat dilakukan dengan metode penafsiran yang tepat, maka tidak akan salah dalam memahami sebuah ayat. Nah, misalnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tugas analisa bahan ajar. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke yang ketiga, silakan. Halo, Bapak Ibu, sudah bisa dipahami? Sudah, Bapak. Sudah ya. Berarti nanti kalau ada yang tidak tepat, langsung saya kembalikan gitu ya. Lah ditanya, sudah pahami? Sudah ya. Berarti kan sudah paham. Nanti kalau ada yang nggak tepat, ya saya kembalikan. Lah gimana? Mbak, Kemarin tuh ada, itu tadi loh, kita minta supaya ada peta konsep, nggak ada peta konsepnya. Kemudian kita minta yang sampai detail hanya ditulis di bagian awal. Ini kan gimana? Pak Mukhlisin, silakan Pak Mukhlisin. baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya ingin bertanya untuk terkait dengan peta konsep di Bapak. Di sini kan dicontohkan KB1, kemudian ada Al-Quran, kemudian menerangkan tentang pengertian, dan pengertian itu nanti dijabarkan lagi tentang secara harfiah dan istilah. Terus Ya, kemudian itu di bawahnya nanti ada poin, semisal poin B, itu tentang apa nanti juga dijabarkan seperti itu atau eh, juga seperti yang di atas tadi atau cukup poinnya saja. ya. Terima kasih Bapak. Ya, jadi begini, satu KB itu kan ada banyak ya. Kalau misalnya peta konsep itu Bapak Ibu mau pisah-pisah boleh, atau mau jadi satu karena itu memang terkait boleh. Misalnya ya, tengahnya Al-Quran, kemudian di situ ada pengertian, ada tafsir, ada takwil, ada terjemah, gitu ya. Masing-masing dibuat cabang. Silahkan, boleh saja seperti itu. Atau masing-masing sendiri, misalnya pertama itu Al-Quran, kemudian ada pengertian sampai selesai apa. Bawahnya lagi tafsir, misalnya ada pembagian, ada pengertian masing-masing apa. Silahkan, apa yang penting jadi peta konsep itu kan untuk memudahkan Bapak Ibu memahami ya, memahami agar ketika belajar itu ya, mempelajari itu menjadi lebih mudah gitu loh. Ya, menjadi lebih mudah. Itu Pak Imam Mukhlisin ya. Nah, mumpung Mas saya ingat ini juga. Yang kedua itu adalah materi sulit. Jadi ini cukup poin-poinnya aja ya. Poin-poin itu maksudnya begini. Tadi kan Al-Quran pengertian, ada apa harfiah. Lah harfiahnya ini apa? Bapak Ibu cantumkan yang pokok ya, jangan ditulis yang
pokoknya yang kira-kira ringkasannya gitu ya, yang ringkasannya ya. Kemudian istilah juga apa itu ya. Nah, kemudian eh, kalau itu sudah peta konsep, di bawahnya itu kan Bapak Ibu diminta untuk apa? Materi yang sulit. Nah, materi yang sulit itu dituliskan apa saja yang menurut Bapak Ibu sulit, gitu ya. Seandainya nggak ada yang sulit gimana, Pak? Ya tetap dituliskan ya, tetap dituliskan. Mana yang kira-kira yang bagian yang sulit dan kemudian diberikan penjelasannya. Dan penjelasan itu secara singkat, Bapak Ibu ya, jangan ditulis eh, plek seperti yang di buku itu yang nanti terlalu banyak itu ya, terlalu banyak. Ah, poin-poinnya saja, kalimat yang berisi gagasan pokoknya gitu loh ya. Itu. Nah, kemudian yang ketiga itu kan materi esensial lah. Materi esensial itu Bapak Ibu mengacu kepada kisi-kisi UP. Bapak Ibu sudah punya kisi-kisi UP-nya. Nanti kalau belum saya berikan. Di situ ada Oke, kisi. sampun, sampun Nah, Bapak. itu sampean cari ya, Bapak Ibu cari tentang Quran hadis. Kalau nggak salah itu nomor 60 sampai 70. Soal nomor 60 sampai 70. Nah, itu nanti Bapak Ibu apa mengacu ke situ kemudian tuliskan sesuai dengan kisi-kisi itu. Ya. Misalnya di di kisi-kisi UP itu muncul pertanyaan tentang pengertian tafsir. Nah, berarti itu Bapak Ibu tulis ya tafsir itu apa? Soal berikutnya tentang pengertian apa ayat muhkamat. Nah, berarti Bapak Ibu tulis ayat muhkamat ini adalah bla bla bla. Contohnya apa misalnya begitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang Anissa Banajar tadi sudah saya jelaskan itu ya Anissa Banajarnya. Nah, nah, sekarang yang ketiga adalah tugas PJBL ya. Bapak Ibu yang mic-nya masih belum dimatikan, silakan dimatikan dulu ya. Nah, tugas yang ketiga itu adalah tugas PJBL. Kemarin kan Bapak Ibu sudah membuat yang pertama kan ya, instruksi yang pertama kan. Instruksi yang pertama itu kan Bapak Ibu menuliskan apa itu masalah kan gitu ya, identifikasi masalah ya. Jadi yang kemarin itu Bapak Ibu melakukan ini ya, melakukan identifikasi masalah ya. Ini. Jadi Bapak Ibu sudah menuliskan kemarin judulnya apa, kemudian masalahnya apa, kenapa, ya, itu sebagai sebuah masalah gitu ya. Dan kemudian mengapa perlu diselesaikan masalahnya. Kemarin kan sudah ada contoh ya, sudah ada contoh itu, coba contohnya itu kalau nggak salah ini. Kelihatan Bapak Ibu contohnya kemarin yang juga mungkin sudah dicantumkan ya tentang perbedaan mengangkat tangan saat takbiratul ihram ya sudah dikasihkan contoh kemarin kan. Sudah, Bang. Nah, jadi Sampun Bapak. ini kan ah, ini yang bagian pertama ya identifikasi masalah. Nah, berikutnya itu adalah eksplorasi penyebab masalah berdasarkan literatur. Literatur, contohnya ya, misalnya coba saya buka di sini ya. Mana tadi? Contoh, nah ini. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya, contoh yang kedua ini. Nah, eksplorasi penyebab masalah berdasarkan literatur, ya, yaitu menggali penyebab masalah tentang materi, ya, dengan cara kajian pustaka, ya. Nah, contohnya ini, penyebab terjadinya perbedaan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu apa, gitu ya. Di antaranya adalah ada hadis, ada pendapat para ulama yang menyatakan berbeda-beda gitu ya cara melakukannya, ya. Nah, ini yang Bapak Ibu lakukan eksplorasinya, ya. Nah, jadi itu berdasarkan apa? Literatur. Nanti ketika tahap ketiga, modul selanjutnya ya, hari Senin yang akan datang, itu penyebab masalah berdasarkan realitas.
fakta-fakta di lapangan. Nah, jadi yang Bapak Ibu lakukan untuk kali ini itu adalah pada modul kedua, yaitu Bapak Ibu melakukan ya identifikasi, tapi yang berdasarkan kajian literatur ini. Ya. Nah, ini mendeskripsikan berbagai kemungkinan penyebab terjadinya masalah berdasarkan literatur. Tadi kan, oh ternyata ada sumber-sumber yang memang menyebutkan ada hadis yang menyatakan begini, ada pendapat imam mazhab yang begini, misalnya begitu. Ya, ada sumber-sumber yang dirujuk secara lengkap, misalnya dari kitab mazhab atau dari buku rujukannya yang mana kan gitu. Ya. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu lakukan setelah kemarin menentukan apa masalahnya. Nah, begitu Bapak Ibu untuk tugas PJPR. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk kemarin waktu identifikasi masalah sudah beres atau masih ada kesulitan Bapak Ibu? Sudah Sampun beres? revisi, Bapak. Bapak. Oh Sampun ya, revisi. siap. Berarti tinggal melanjutkan aja ini ya. Ya, Oke. Oke, Bapak. Pak Mukhlisin silakan. Terima kasih untuk terkait tadi Pak untuk